Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama kakak Sahri Suban. Kakak di sini ingin mengajar mata pelajaran fikih untuk kelas 3. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sekarang hari ini kita berlanjut ke mata pelajaran fikih dan materinya yaitu ketentuan sholat jamak. Nanti kita akan membahas bersama-sama ya ketentuan sholat jamak. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita pelajari nanti semoga bisa mudah untuk difahami. Amin. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih adik-adik. Nah, sebelum berlanjut ke pembelajaran juga, alangkah baiknya kakak absen terlebih dahulu ya, karena kakak tahu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir. Baik. Oke, Tanto hadir ya. Tommy hadir. Casman hadir. Wardani Arif semua, alhamdulillah dari semua ya. Jadi, nah, sekarang kita berlanjut ke materi pembelajaran kita yaitu ketentuan sholat jamaah. Nah, sebelumnya di sini adik-adik ada yang sudah tahu belum apa itu pengertian dari sholat jamaah? Coba yang paham angkat tangan, coba jelaskan. Belum ada ya? Oke, baik, kakak jelaskan. Nah, pengertian dari sholat jamaah itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan sholat fardu itu di dalam satu waktu. Contohnya, kita menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar itu di satu waktu. Contohnya, kita dahulukan sholat asar, yaitu dimajukan ke sholat zuhur. Jadi cara pengerjaannya yaitu sholat zuhur 4 rakaat, setelahnya digabung lalu sholat asar 4 rakaat. Nah, seperti itu. Hukumnya itu dianjurkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat sholat jamak. Nah, ketentuannya itu orang-orang yang melakukan sholat jamak yaitu ada ujur-ujur tertentu. Ada misalnya orang tersebut dalam keadaan darurat atau menempuh perjalanan jauh yang tidak bisa diberhentikan gitu. Jadi kita itu sholatnya digabungkan atau dikumpulkan, bisa kita jadikan satu sholat zuhur dengan asar dan dilakukan di waktu asar bisa. Nanti kita lakukan sholat asar terlebih dahulu 4 rakaat dan lalu selanjutnya sholat zuhur 4 rakaat. Seperti itu tanda caranya. Nah, terus selanjutnya di sini ada macam-macam sholat jamak. Macam-macam sholat jamak yaitu ada 2. Yang pertama jamak takdim yang dilakukan di awal. Yang kedua adalah jamak takhir yang dilakukan di akhir. Contohnya, kalau jamak takdim itu dilakukan lebih awal, yaitu misalnya sholat asar dimajukan di duhur atau sholat isya dimajukan di maghrib. Nah, didahulukan. Takutnya di perjalanan sholat asarnya kita nggak dapat waktunya. Jadi sholat asar kita majukan ke duhur, itu namanya jamak takdim dan tidak akan mengurangi rakaat sholat fardu tersebut. Jadi kita melakukannya sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar juga 4 rakaat. Nah, yang keduanya yaitu
ada jamak takhir. Jamak takhir ini dilakukan atau dikerjakan dalam menggabungkan sholat atau mengumpulkan sholat itu di akhir sholat tersebut. Itu contohnya waktu sholat duhur kita itu sudah habis, akan tetapi kita belum melaksanakan sholat zuhur, sedangkan waktunya sudah azan asar, sudah di waktu asar. Nah, di situ kita gabungkan sholat duhur dengan sholat asar, yaitu dilakukannya sholat asar 4 rakaat. Nah, selanjutnya langsung digabungkan yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Itu namanya jamak takhir, mengumpulkan sholat fardu di satu waktu, akan tetapi di akhir sholatnya, di akhir waktu sholatnya, yaitu sholat asar. Terus di sini ada ketentuan-ketentuannya, sholat-sholat yang boleh dijamak dan tidak boleh dijamak. Sholat-sholat yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur dengan asar. Yang kedua, sholat maghrib dengan isya. Itu sholat-sholat yang boleh dijamak. Kalau sholat duhur dengan isya itu tidak boleh dijamak karena waktunya itu panjang, karena waktunya itu melompati atau melewati sholat asar dan maghrib, tidak boleh. Dan sholat subuh juga tidak boleh. Persyaratannya mengerjakan sholat jamak itu harus melebihi 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat, tidak boleh dijamak. Nah, selanjutnya yaitu tata cara sholat jamak. Di sini ada tata cara atau pelaksanaan sholat jamak seperti apa. Yang pertama, kita contohnya menjamak sholat duhur dengan asar, yaitu kita jamaknya jamak takdim, jamak di awal, yaitu jamak di sholat duhur. Kita jamak sholat asar di sholat duhur. Nah, cara niatnya yaitu usolli fardud duhri arba rakaatin majmu'an ilaihi al-asri ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Sama seperti biasa membaca takbiratul ihram. Terus seperti biasa sholat zuhur 4 rakaat, kemudian diakhiri dengan salam, lalu tidak diselingi dengan zikir. Setelah salam langsung berdiri lagi, kemudian langsung berniat untuk sholat asar, sholat jamak takdim. Cara niatnya yaitu usolli fardul asri arba rakaatin majmu'an ila duhri ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, kemudian takbiratul ihram, setelah itu mengakhiri dengan salam. Nah, di situ kita bisa diselingi dengan zikir ketika sudah selesai jamak sholatnya. Contoh yang kedua yaitu ketika kita menjamak sholat maghrib dan isya dan dilakukan di sholat maghrib jamak takdim, isyanya yaitu digabungkan atau dikumpulkan dengan sholat maghrib, sama seperti yang tadi niatnya, yaitu usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihi al-isya'i lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, lalu diakhiri dengan salam, kemudian tidak diselingi dengan zikir, lalu berdiri lagi, langsung kita tunaikan sholat isya dengan niat usolli fardul isya'i arba rakaatin majmu'an ila maghribi lillahi ta'ala Allahu akbar, takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Dan di situ kita sudah melaksanakan sholat jamak. Boleh kita selingi dengan zikir sesudah sholat isya selesai, boleh gitu. Itu tata cara sholat jamak, yaitu kalau sholat jamak tidak boleh mengurangi rakaat sholat tersebut. Jadi kalau sholat zuhur itu 4 rakaat tidak boleh dikurangi, yaitu kita tetap melaksanakannya 4 rakaat. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk
pembelajaran pada hari ini kita selesaikan terlebih dahulu ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik dan bisa melakukan atau mengamalkannya dengan baik. Kemudian setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing dan hafalkan tata cara sholat. Pahami dan hafalkan cara sholat jamak. Nanti minggu depan kita praktekkan tata cara sholat jamak ya adik-adik, biar kita semua paham tentang tata cara sholat jamak. Nah, mungkin pembelajaran pada hari ini kita cukupkan saja. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, semoga bisa bermanfaat, bisa kita pahami. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin cukup sekian dari kakak. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.